Shalom saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Ingat, kasihnya Bapa di surga buat kita itu kekal, tanpa syarat dan sempurna. Dia tidak memandang kelemahan kita, dia tidak memandang kekurangan kita. Karena saat kita ada di dalam dia, maka kita disempurnakan di dalam dia. Hari ini saya ingin sampaikan pesan dari Bapa di surga dari Ibrani pasalnya yang ke-12. Ada satu yang perlu kita jaga dalam kehidupan ini, lebih dari apapun hari-hari ini. Nah, coba lihat apa yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun. Jagalah supaya jangan ada seorang pun di antara saudara. Entah engkau seorang ayah, seorang ibu, suami atau istri, anak atau orang tua, pimpinan perusahaan, jangan ada seorang pun. Jaga supaya jangan ada seorang pun. Apa yang harus dijaga? Jaga dirimu supaya jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Wow. Ternyata hidup di dalam kasih karunia itu sesuatu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Untuk hidup dalam kasih karunia, kita harus betul-betul menjaga diri kita. Artinya bisa dengan mudah sekali kita menjauh dari kasih karunia. Seharusnya kita mendekat, tetapi kita bisa dengan mudah menjauh dari kasih karunia. Jadi dua hal yang berbeda. Memiliki sebuah kesadaran bahwa saudara diselamatkan oleh kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia. Satu hal, kita tahu bahwa dengan iman kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi hal yang berbeda untuk kita setiap hari hidup berjalan di dalam kasih karunia ini. Nah, apa yang membuat kita bisa hidup menjauh dari kasih karunia? Satu hal yang pasti adalah ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita punya sikap yang sombong, sikap yang arogan, sikap hati yang berkata, saya tidak perlu Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas dia berkata bahwa Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi dia memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Artinya kerendahan hati ini adalah hati yang akan menarik kasih karunia turun dalam hidup kita. Kerendahan hati ini adalah kunci untuk kita hidup dekat dengan kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia. Jadi kasih karunia bukan cuma menyelamatkan kita, tapi kasih karunia juga harus menjadi perlindungan kita yang menjaga hidup kita. Apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga diri dan hidup akhirnya menjauh dari kasih karunia, menjauh dari anugerah, menjauh dari hidup dalam sebuah kesadaran dalam hati kita bahwa aku tidak bisa hidup, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin bisa kuat dalam hidup ini kalau bukan karena kasih karunia. Apa yang terjadi? Ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia, dikatakan seperti ini, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita membutuhkan kasih karunia untuk kita bisa tetap hidup lepas bebas dari apa yang bernama
kepahitan. Dari akar yang pahit. Kan hanya hidup dalam kasih karunia itu yang membuat kita bebas dari apa yang bernama akar kepahitan ini. Nah, akar pahit akibatnya adalah orang jadi rusuh. Bikin ribut, bikin tengkar, bikin cemar, mencemarkan orang lain. Hidup dalam kenajisan. Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau. Yang dikuasai oleh percabulan. Yang menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Ketika orang hatinya pahit, orang itu dengan mudah hidup di dalam hawa nafsu yang rendah, yang murahan. Hanya demi semangkok kacang merah rela menjual keselamatan, menjual integritas, menjual hak kesulungannya dia. Dan menjual bahkan keselamatannya demi jabatan, demi uang, demi kenikmatan seks sesaat. Inilah kalau orang sudah dikuasai hidupnya oleh akar yang disebut akar pahit. Tidak masuk akal lagi hidupnya dia. Tidak rasional lagi kalau orang hidup dalam kepahitan. Bisa melakukan sesuatu yang cuma nikmatnya beberapa menit tetapi kemudian kehancuran akibat hal itu bisa dari generasi ke generasi. Akar pahit. Nah, ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita jadi pahit. Situasi ekonomi hari ini, usaha yang mungkin tidak jalan, keluarga yang mungkin meninggalkanmu, mungkin corona hari ini bisa membuatmu jadi pahit melihat situasi dan keadaan ini. Itu sebabnya untuk saudara bisa hidup bebas dari kepahitan, saudara harus tinggal dalam kasih karunia. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia dari Bapa kita di surga. Hidup dalam kasih karunia adalah kunci untuk saudara sembuh, menang atas kecewa, menang atas marah, menang atas jengkel, menang atas kepahitan. Kasih karunia membuat yang pahit itu menjadi manis. Oleh karena itu, rendahkan hati setiap hari dan hidup. Jangan jauh dari kasih karunia, tapi dekat, merapat, erat, peluk anugerah kasih karunia Bapa kita di surga. Tuhan memberkati saudara. Salam sehat dan sembuh dan hidup dalam manisnya anugerah dari Bapa di surga hari ini. Bapa mencintai saudara dan mengasihi saudara.